Ya, hmm, ya, aku mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Mohon izin, Bapak, izin izin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait pengaruh faktor ban terhadap fase dengan. Adapun empat ialah yang pertama Fadli Febrian, yang kedua saya sendiri Muhammad Fadli Fahri, yang ketiga Ferry France. Yang pertama kita akan memasuki kepada definisi prakecelakaan. Fase prakecelakaan mengacu pada periode sebelum terjadinya kecelakaan ketika kendaraan masih dalam keadaan bergerak dan berbagai faktor resiko yang dapat menyebabkan kecelakaan sedang berperan. Ini mencakup semua aktivitas dan kondisi seperti keputusan pengemudi, kondisi ban, kondisi jalan, dan faktor lingkungan lainnya. Korban dalam fase pertama, pencegahan kecelakaan. Yang berkontribusi terhadap kecelakaan dapat membantu dalam mengembangkan strategi pencegahan yang lebih efektif. Misalnya, jika tekanan ban yang tidak tepat sering menjadi penyebab kecelakaan, maka kampanye kesadaran tentang pentingnya memeriksa tekanan ban secara rutin dapat mengurangi jumlah kecelakaan. Berikutnya, keselamatan pengemudi dan penumpang. Yang artinya, ban yang baik ialah salah satu komponen penting untuk menjaga keselamatan pengemudi dan penumpang. Ban yang aus atau tidak sesuai spesifikasi yang telah ditentukan dapat menyebabkan hilangnya kontrol kendaraan dan meningkatkan resiko kecelakaan. Berikutnya, efisiensi biaya, yakni mengatasi masalah ban sebelum menyebabkan kecelakaan dapat menghemat biaya yang terkait dengan perbaikan kendaraan dan biaya medis akibat kecelakaan. Berikutnya kita masuki kepada faktor lain yang terkait dengan ban pada kecelakaan. Peran ban terhadap kecelakaan mungkin terkait dengan faktor lain yang berkaitan dengan pengemudi, kendaraan, ataupun lingkungan. Untuk mempelajari hubungan antara peran ban terhadap tabrakan dengan faktor tabrakan lainnya, hal-hal berikut dapat dipertimbangkan. Seperti yang pertama ialah faktor kendaraan, yang meliputi tekanan ban itu sendiri, yakni status tekanan angin, kedalaman tapak ban, yakni kedalaman tapak ban yang diukur hingga 1/32 inci terdekat. Yang ketiga, kerusakan ban sebelum kejadian bahaya pertama, yakni kerusakan sebelum tabrakan pada setiap ban kendaraan. Contohnya, pemisahan tapak seluruhnya, pemisahan tapak sebagian. Dan berikutnya, tipe bodi kendaraan. Tipe bodi kendaraan yang menggambarkan konfigurasi atau bentuk umum. Berikutnya, faktor lain yang terkait dengan ban pada kecelakaan akan dijelaskan oleh rekan saya, Ferry France. Kepada Ferry, dipersilahkan. Izin Bapak, faktor lain yang terkait dengan ban pada kecelakaan. Adapun yang pertama, faktor pengemudi yang tak terlatih atau minimnya pengalaman pengemudi sebelum mengendarai sepeda motor ataupun kendaraan mengemudikan kendaraan. Seberapa paham pengemudi dengan kendaraan yang dikemudikannya. Dan yang ketiga, tindakan mengemudi yang agresif. Pengemudi seringkali berlagak agresif di jalan, seperti mengebut, berpindah jalur dengan secara tiba-tiba, dan berhenti secara mendadak. Yang berikutnya, atau yang kedua ialah faktor lingkungan, seperti kondisi jalan, seperti jalan yang basah, tergenang air, permukaan yang licin, atau jalan yang berlubang. Persentase kecelakaan terkait ban dalam data NMVCCS. Persentase kecelakaan terkait ban dalam data adalah sekitar 9% dari total perkiraan kecelakaan. Dari 5.470 kecelakaan yang diinvestigasi NMVCCS yang mewakili sekitar 2.188.970 kecelakaan di tingkat nasional, sekitar 189.917 diantaranya atau sekitar 9% adalah kecelakaan yang terkait dengan ban.
Berikut adalah beberapa informasi penting dari data NMVCJS terkait kecelakaan yang melibatkan masalah ban. Kecelakaan terkait 90 dalam kecelakaan MMVCCS sekitar 157.000 per 21 kendaraan atau 5% terlibat dalam kecelakaan yang terkait dengan ban. Yang berikutnya kerusakan ban sebelum kecelakaan. Data menunjukkan bahwa dari semua kendaraan yang mengalami kerusakan ban sebelumnya, 31,6% mengalami masalah ban dalam fase prakecelakaan, sedangkan 68,4% tidak mengalami masalah ban. Berikutnya adalah pengaruh pengemudi yang kurang berpengalaman. Dari semua kendaraan yang diamati dengan pengemudi yang kurang berpengalaman, sekitar 12% adalah kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan terkait ban, dibandingkan dengan hanya 4,8% untuk kendaraan yang dikemudikan oleh pengemudi berpengalaman. Kemudian ada faktor terkait jalan. Data menunjukkan bahwa ketika faktor-faktor terkait jalan seperti jalan basah atau licin hadir selama kecelakaan, 11,2% dari kendaraan yang terlibat adalah kendaraan yang terkait kendaraan kecelakaan ban. Sebaliknya, ketika faktor-faktor tidak ada, hanya 3,9% dari kendaraan tersebut terlibat dalam kecelakaan terkait ban. Faktor-faktor yang mempengaruhi ban akan dijelaskan oleh rekan saya, Fadli Febrian. Baik, untuk faktor pertama, kedalaman tapak ban. Kedalaman tapak mempengaruhi traksi, pengendalian, dan ketahanan dan kinerja pengereman. Yang kedua, kedalaman tapak yang optimal untuk memastikan kondisi berkendara yang aman, mengurangi risiko tergelincir, dan menjaga kendali saat manuver darurat. Yang ketiga, periksa pola kausan tapak dan tekanan ban secara teratur. Karena kausan yang tidak merata dapat mengindikasikan masalah penyelarasan yang mempengaruhi stabilitas dan kemampuan pengendalian kendaraan. Selanjutnya, perawatan ban yang tepat mencegah ban pecah, meningkatkan efisiensi pengereman, dan mengurangi kemungkinan terjadinya hydroplaning, sehingga memastikan fase pratabrakan lebih aman. Yang kedua, tekanan dan suhu ban. Pentingnya inflasi. Yang pertama, tekanan ban sangat penting bagi performa kendaraan yang optimal, mempengaruhi efisiensi bahan bakar, tingkat kausan ban, serta penanganan dan stabilitas secara keseluruhan selama berkendara. Tekanan ban yang disarankan untuk mencegah panas berlebih dan meminimalkan resiko ban pecah, terutama dalam skenario berkendara dan dalam kecepatan tinggi atau dalam peningkatan hambatan gelinding yang mempengaruhi penghematan bahan bakar, gangguan penanganan, dan berkurangnya kemampuan pengereman yang berpotensi berdampak pada respon sebelum tabrakan. Selanjutnya, pantau tekanan dan suhu ban secara teratur. Sesuai kebutuhan untuk memastikan kondisi berkendara yang aman dan meningkatkan pengendalian kendaraan dalam situasi kritis. Untuk slide berikutnya, jenis dan komposisi ban, yakni material penting. Yang pertama, bahan dan desain ban mempengaruhi kinerja traksi. Faktor-faktor seperti komposisi karet dan konstruksi ban mempengaruhi daya rekat dan respon. Pilihan ban yang sesuai dengan tujuan penggunaan kendaraan, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kondisi cuaca, medan, dan kebiasaan mengemudi untuk mengoptimalkan keselamatan dan kinerja. Selanjutnya, pastikan ban disejarkan dan diseimbangkan dengan benar untuk meningkatkan stabilitas, mengurangi getaran, dan menjaga
konsistensi ban berkualitas dan tingkat beban yang sesuai akan meningkatkan stabilitas kendaraan, presisi kemudi, dan fase pratabrakan. Selanjutnya, usia dan keausan ban yang berdampak untuk penuaan. Pada poin pertama, penuaan ban mempengaruhi integritas struktural, meningkatkan risiko pemisahan tapak, ledakan, dan hilangnya traksi, sehingga mengganggu penanganan dan keselamatan kendaraan selama manuver berkendara. Yang kedua, pantau keausan ban dan tanda-tanda penuaan seperti retakan, tonjolan, dan dinding samping yang memudar, yang menunjukkan potensi kelemahan struktural dan penurunan kemampuan kinerja. Selanjutnya, ganti ban berdasarkan indikator keausan, kedalaman tapak, dan rekomendasi pabrikan untuk menjaga cengkraman dan efisiensi pengereman yang optimal. Selanjutnya, periksa ban secara teratur untuk melihat tanda-tanda penuaan dan keausan. Untuk memastikan kinerja yang konsisten dan meminimalkan risiko insiden terkait ban selama fase pratabrakan. Untuk kesimpulannya, masalah ban pada dasarnya berbahaya bagi keselamatan kendaraan. Ketika masalah ini muncul pada fase sebelum kecelakaan, jangka waktu untuk melakukan manuver penghindaran kecelakaan biasanya sangat kecil. Sekitar 5% dari jumlah kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan mengalami masalah ban pada saat terjadinya kecelakaan. Mobil penumpang menyumbang sekitar 66% dari kendaraan tersebut. Dengan adanya kerusakan ban sebelumnya, kemungkinan besar kendaraan mengalami masalah dan ban jauh lebih besar. Hal ini juga terjadi jika kendaraan berjalan dengan ban yang tekanan anginnya berlebihan, lebih dari 25% dari tekanan ban yang disarankan. Kendaraan mungkin mengalami kecelakaan masalah ban saat terjadi tabrakan jika dijalankan dengan ban yang kedalaman tapaknya tidak memadai. Kendaraan yang berjalan di kondisi jalan yang buruk, seperti jalan basah, mungkin menjadi lebih rentan terhadap masalah ban. Dari segi faktor pengemudi, baik kurangnya pengalaman berkendara maupun kurangnya pemahaman terhadap kendaraan, kemungkinan besar berkontribusi terhadap terjadinya masalah ban pada kendaraan saat terjadi kecelakaan. Jadi, meskipun masalah itu sendiri meningkatkan potensi keterlibatan kendaraan dalam kecelakaan, faktor-faktor kecelakaan lainnya, pengemudi yang tidak berpengalaman, kondisi jalan yang buruk, dan lain-lain, dapat menambah risiko kecelakaan karena pengaruhnya terhadap kendaraan yang mengalami masalah tersebut di awal. Fase kecelakaan, selain itu, pengemudi yang kurang berpengalaman atau orang yang belum familiar dengan kendaraan yang dikendarainya harus lebih berhati-hati untuk mencegah kecelakaan terkait ban. Berikutnya saya kembalikan ke rekan saya, M. Kelvin Aldi Fahri. Baik, sekian hasil dari presentasi kelompok kami, kelompok 4, tentang pengaruh faktor ban terhadap prakecelakaan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.